Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami, bincang bersama Sivitas SDIT Alhamidiyah Bojonggede. Kali ini pada hari Selasa 5 Maret 2024. Waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kali ini saya didampingi oleh salah satu Sivitas. Bisa Ibu memperkenalkan diri? Baik Pak, nama saya Zakia. Oke, kita bersama dengan Ibu Zakia SPD. Boleh tahu Ibu sebagai apa di SDIT Alhamidiyah Bojonggede? Baik Pak. Nah, saya di sini sebagai guru kelas 2. Guru kelas 2 Yaman. Ya, kelas 2 Yaman. Oke, kelas 2 Yaman. Berapa lama Ibu bergabung di SDIT Alhamidiyah Bojonggede ini? Alhamdulillah Pak, saya di sini mengajar sekarang tahun ke-7. Saya berjalan sudah tahun ke-7 di SDIT Alhamidiyah. Luar biasa pemirsa, tepuk tangan. Ini 7 tahun berarti sudah satu angkatan ya? Iya. Oh, berarti Ibu pernah menyaksikan satu kelulusan ya? Iya. Luar biasa, tepuk tangan dulu pemirsa. Ini guru senior. Nah, itu dalam 7 tahun itu Ibu mengajar di kelas berapa aja itu? Seingat Ibu itu? Alhamdulillah saya pernah mengajar di kelas 3, kelas 5, kelas 6. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 2. Oke, yang belum pernah Ibu rasakan kelas? Kelas 1 dan kelas 4. Oke, ini agak unik nih. Kelas 1 dan 4. Yang awal banget sama yang tengah-tengah banget. Mungkin sekolah yang lebih tahu nih ya. Iya Pak. Ibu mau merasakan di kelas 1 atau kelas 4? Sekarang saya sangat nyaman di kelas 2 Pak. Oke, sekarang nyaman di kelas 2. Sangat nyaman di kelas 2. Oh, tapi mau mencoba di kelas 1, 4 Boleh, mungkin? Pak. Oh, boleh. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah untuk guru. Luar biasa, tepuk tangan. Sungguh sangat profesional nih guru kita ya. Tidak ada masalah pemirsa. Pengalaman yang sudah 7 tahun itu kan waktu yang sebentar ya. Bagaimana Ibu melihat nih kelas 2 Yaman ya? Boleh tahu berapa siswanya Bu? Jumlah siswa di kelas 2 Yaman sekarang 26. 26. Kendala apa yang Ibu alami dan rasakan nih di kelas 2 Yaman ini? Kendala di kelas 2 Yaman ini masih di tanggung jawab, disiplin. Tanggung jawabnya masih sangat rendah, disiplinnya juga masih sangat rendah, emosionalnya masih sangat tinggi. Emosi ketika bertemu dengan teman. Ada 3 poin tuh pemisah. Pertama tanggung jawab, disiplin, emosi. Lalu bagaimana cara Ibu menangani nih 3 poin ini nih? Untuk tanggung jawab, saya memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk bisa merawat barang-barang mereka sendiri. Karena pada awal-awal bulan itu mereka sering menghilangkan barang-barang mereka. Ketika saya mau pulang, ketika anak-anak sudah pulang, saya ketika merapihkan kelas, itu banyak barang-barang mereka yang tercecer. Oke, yang selanjutnya? Untuk kedisiplinan. Untuk kedisiplinan kan anak kelas 2 ini masih mungkin karena ya mereka belum bisa bangun pagi, biasanya sering telat ya, sering telat bangun pagi. Jadi ya saya memberikan peraturan bagi yang telat datang itu biasanya saya tidak boleh langsung masuk. Oke, yang terakhir emosional. Emosi. Biasanya kalau emosi anak itu ketika bermain ya Pak, salah satu misalnya ada membuat kesalahan atau menyinggung perasaan, itu biasanya meledak-ledak. Biasanya saya membujuknya untuk meminta maaf kepada temannya, saling berpelukan. Kalau misalnya dia belum bisa, belum mau memaafkan temannya, belum mau memeluk temannya, saya dulu yang memeluk. Saya peluk, lalu saya usap-usap punggungnya, barulah dia mau memaafkan temannya. Seperti itu. Luar biasa pemirsa. Itu kendala-kendala dan juga cara penanganannya. Kemarin juga ada tuh kelas bawah Bonita kalau nggak salah, juga memiliki spesifikasi masalah dan juga solusinya juga ya agak berbeda gitu ya. Itulah kekhasan bagaimana
cara pembelajaran di SDT Alhamidiyah. Lalu kendala tadi udah Ibu ceritakan. Ini bagaimana cara Ibu mengajarkan? Metode apa sih yang Ibu gunakan? Untuk metode di kelas 2 ini bermacam-macam ya Pak. Oke. Jadi tergantung materinya, disesuaikan Oke. dengan materi. Kalau untuk materi bahasa Indonesia, Oke. PKN, kita Oke. bisa wawancara, Oke. ceramah, dan Oke. membaca buku Oke. literasi ya Pak. Oke. Tapi kalau untuk matematika, kita langsung ke konkretnya. Karena kan Oke. anak kelas 2 ini belum bisa membayang-bayang atau menghayal-hayal, Oke. abstrak itu belum bisa ya Pak. Oke. Jadi harus bentuk konkret. Oke. Ya, jadi kita langsung ke praktek. Oke. Jadi saya menggunakan matematika karena banyak anak itu belum di kelas atas biasanya belum hafal perkalian dan pembagian. Oke. Penjumlahan masih biasanya ya di kelas 2 itu penjumlahan dan pengurangan agak ada kesulitan. Oke. Jadi kita gunakan metode matematika untuk matematika. Oke. Misalkan kita kan punya jari ini kan secara ininya cuma 5 ya. Tapi dalam jari matematika ini kita ada 9.999. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau untuk kanan adalah satuan, untuk tangan kiri adalah puluhan, ratusan, dan ribuan. Misalkan untuk perkalian 3 kali 3. Ya, kalau perkalian itu kan ini ya Pak, penjumlahan Ya. berulang. Oke. Jadi kita pakai 3 kali 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Ini adalah 9. Jadi anak-anak udah paham. Anak-anak sangat menyenangi ya Pak, sangat bahagia kalau belajar dari matematika. Kalau misalnya saya udah selesai, udah capek nih, tenggorokan kering. Bu lanjut Bu, kasih soal lagi, tambah soalnya lagi Bu. Ada semangat untuk belajar matematika. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong pemirsa. Ini suatu hal yang luar biasa. Bu Guru langsung mempraktekkan di depan siswa-siswi agar dapat mudah dipahami dan mengerti dan bahkan minta nambah ya. Iya. Luar biasa. Kalau pelajaran matematika semangat. Biasanya kan matematika itu sangat menakutkan ya Pak. Ini Iya. sebaliknya. Oke. Jadi menyenangkan. Matematika menyenangkan, math is fun, luar biasa. Kendala sudah, cara Ibu menyampaikan materi juga sudah. Nah, lalu bagaimana Ibu memotivasi nih siswa-siswi dalam pembelajaran mereka? Tadi oke lah, misalnya di mata pelajaran matematika mereka semangat gitu. Tapi kan perlu dong dorongan dari seorang guru. Itu bagaimana tuh cara Ibu? Alhamdulillah di SDT Alhamidiyah ini punya visi misi program yang luar biasa. Menurut saya luar biasa. Karena di visi misinya adalah sukses di dunia dan akhirat. Luar biasa. Jadi sebelum kita mempersiapkan anak untuk belajar, kegiatan belajar mengajar, kita sudah ini dulu Pak, kita isi batinnya, Oke. jiwanya dulu Pak, kita isi. Jadi sebelum kepalanya kita isi, jadi jiwanya, kolbunya dulu Pak. Oke. Dengan siraman rohani ya, seperti tahfiz. Oke. Tahfiz itu di jam 6.30 anak-anak sudah murojaah, Oke. lalu menghafal, lalu setoran kepada gurunya ya. Lalu setelah selesai di jam 7.30, setengah 8 ya Pak, Oke. itu dilanjut dengan sholat duha. Oke. Berarti kan sudah siap banget ya mentalnya, jiwanya ya, sudah siap untuk diberikan ilmu-ilmu yang insya Allah ilmu-ilmu positif yang diberikan oleh pembimbing-pembimbingnya. Nah, setelah sholat dia baca doa, terus lalu saya memotivasinya. Belajar itu menyenangkan, mudah. Semua pelajaran itu mudah, tidak ada yang sulit. Alhamdulillah. Jadi anak menanggapinya karena udah di mindsetnya mudah. Jadi dia berpikir pun mudah. Jadi nggak ada yang sulit. Luar biasa. Gitu.
seperti lagu kebanggaan, bangunlah jiwanya, bangunlah Iya, badannya. betul Pak. Jadi ada math is fun, sekarang ada learning or studying is fun. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Ibu Zakia. Ini mungkin agak sedikit praktis ya. Kan perlu dong komunikasi dengan para orang tua ya. Itu Betul, bagaimana Pak. tuh cara ibu membangun hubungannya itu? Alhamdulillah untuk membangun hubungan antara guru dan orang tua itu kan emang sangat penting ya Pak. Oke. Karena emang sebenarnya pada dasarnya pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Oke. Ku anfusikum wa ahlikum Wih, naro. luar biasa. Jagalah dirimu dari Api neraka. Jadinya kita kan cuma sebagai yang dititipkan ya Pak, Oke. sebagai dititipkan anak. Jadi itu orang tua kan selalu ingin tahu, ingin memantau kegiatan anaknya di sekolah itu seperti apa. Kita kan ada grup Pak. Oke. Jadi kalau misalnya saya memberi tugas hafalan aladiat, itu orang tuanya sebelum saya tegur pun misalnya sebelum Bu anak ini belum hafal surat ini, orang tuanya sudah Pak, sudah bertanya jadinya secara japri maupun di grup. Bu Jaki anak saya si A ini sudah sampai di mana hafalannya, sudah bisa tidak, terusnya dia mempunyai kendala kesulitan di mana di dalam pelajaran. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kita selalu membangun komunikasi Pak di antara orang tua dan guru. Jadi tidak orang tua sekarang udah cerdas-cerdas ya Pak, sudah pintar-pintar. Jadi dia udah memahami tanggung jawab dia. Jadi sambil dia bekerja pun sambil bisa memantau anaknya melalui grup kelas. Luar biasa pemirsa. Jadi memang dalam pendidikan itu segala aspek mesti bertanggung jawab. Iya. Peran serta orang tua, Iya. ya sekolah ya tentunya guru ya, dan lingkungan tentunya ya. Saya kira sudah cukup panjang lebar nih pemirsa. Sudah ngomongin dunia dan ngomongin akhirat. Nah, ya kan? Saya kira ya kita tidak bisa sempurna, tapi saya kira cukup lah ya. Tepuk tangan untuk Ibu Zakia. Kita akhiri pemirsa bincang bersama Sivitas SD Telhamidiyah Bojonggede pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang terakhir yang Ibu mau sampaikan? Harapan saya ya Pak ya, kepada seluruh anak didik SD Telhamidiyah dimanapun berada, baik yang sudah masih ada di SD Telhamidiyah maupun yang sudah lulus, saya berharap dimanapun mereka berada menemukan lingkungan yang baik, guru-guru yang baik, teman yang baik, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Apapun ilmunya pasti nanti akan bermanfaat di kehidupan kita yang akan datang. Oke. Semoga sukses di dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Terima kasih pemirsa. Saya sebagai pembicara pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, hebat, berkah, manfaat. Iya siap. Hebat berkah manfaat.